Secara sumber daya yang kita keluarkan sebenarnya lebih capek untuk nyari prospecting sebenarnya. Kenapa? Kita butuh meyakini mereka, kita butuh bangun trust dari awal teman-teman. Tapi kalau orang yang sudah pernah market dengan kita teman-teman, itu kemudian kita tinggal ngerawat aja nih. Nah, salah satu teman-teman yang kemudian tenaga penjualan itu kemudian males banget ketika fokus pada yang sudah pernah menggunakan jasa kita apa? Ketika kemudian ada yang komplain. Wah, teman-teman kalau saya tanya mendengar istilah komplain teman-teman semua, kalau disuruh milih teman-teman, disuruh milih ada customer yang komplain ya, nah kita disuruh milih, kita menghadapi atau kita lari teman-teman pilih yang mana? Menghadapi. Terus beneran, Cius. Menghadapinya. Oh keren. Lari nanti dicari. Ada ibu-ibu gitu ya. Oke, ada ibu-ibu teman-teman dandannya seperti istri pejabat begitu ya, alisnya naik begitu seperti itu. Kemudian sanggulnya wah naik begitu ya. Wah, pokoknya judes tingkat dewa gitu. Tiba-tiba datang ke counter teman-teman komplain. Wah, pang seperti itu. Pertanyaan saya, teman-teman menghadapi atau menghindari? Jawab dengan jujur. Menghadapi. Jadi benar-benar ini Pixie nggak salah milih leader BA ini gitu ya teman-teman semua. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman ketika tenaga penjualan itu senangnya ngejualin, tapi kalau ada yang komplain lari, begitu ya. Saat ini kita akan ngebahas teman-teman bagaimana caranya kalau misalkan ada pembeli yang sudah beli dengan kita tiba-tiba komplain teman-teman. Nah, teman-teman kalau saya boleh nanya nih, kalau mendengar kata komplain apa sih yang terbayang teman-teman? Teman-teman boleh share nggak? Boleh boleh diketik teman-teman dengar kata komplain apa yang tergambar nih dalam pikiran? Boleh kemudian diketik di chat ya teman-teman. Marah, ada kesalahan, marah, kecewa, tidak puas. Tidak puas, waduh marah-marah, tidak puas. Teman-teman, kalau kita mempersepsikan sesuatu dengan negatif, kira-kira respon kita negatif nggak? Negatif. Biasanya, kalau kita melihat, wah buset dah ini ada orang komplain, persepsi kita ini pasti marah-marah, kecewa segala macam. Kita biasanya menanggapinya dengan positif atau negatif, teman-teman? Negatif. Terima kasih atas kejujurannya Mbak Fajar ya. Oke, berarti Mbak Fajar masih normal sebagai seorang tenaga penjualan, teman-teman. Nah, teman-teman, tahukah ada sebuah rahasia besar sebenarnya yang perlu kita ketahui sebagai tenaga penjualan tentang sebuah komplain, teman-teman? Saya share screen dulu ya. Oke, Mas Dedi, bolehkah saya bantu, Mas? Ini masih oke, thank you, Mas. Oke, ketika ada orang kecewa dengan pelayanan kita, itu ada 3 sikap yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka kemudian diam, tiba-tiba menghilang, teman-teman, pindah ke produk yang lain. Yang kedua, mereka kemudian tiba-tiba diam, ya. Kemudian mereka memilih untuk woro-woro ke yang lain, teman-teman semua. Dan yang ketiga, mereka memilih untuk kemudian mendatangi kita sebagai yang punya jasa atau produk dan mereka menyampaikan langsung, teman-teman semua. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, orang kecewa itu penuh emosi nggak, teman-teman semua? Penuh emosi, betul ya? Iya, penuh. Dan ketika dia memilih untuk kembali ketemu dengan orang yang membuat dia kecewa, teman-teman, itu perjuangannya luar biasa loh. Ngempetnya itu luar biasa loh. Tapi apa? Tapi karena dia ada faktor cinta, dia ingin produk kita lebih baik, maka apa? Dia mau menahan emosinya, kemudian menemui kita yang kemudian dianggap kita ini membuat dia itu kecewa, teman-teman semua. Itu kalau nggak faktor cinta nggak mungkin, teman-teman semua. Pertanyaan saya, teman-teman, pilih yang mana? Kalau ada orang kecewa dengan produk kita, milih yang pertama, dia diam-diam baik, tapi kemudian pindah ke produk yang lain. Yang kedua, dia kecewa, dia diem-diem saja, begitu teman-teman, tidak ada komplain, silent begitu, tiba-tiba kemudian bukan lidahnya yang ngomong, tapi jempolnya yang ngomong ya, status red, seperti itu. Atau yang ketiga nih, dia datang ke kita, kemudian dia
sampaikan komplainnya dia teman-teman semua. Pilih yang mana teman-teman? 1, 2, apa 3? Tiga. Kalau gitu teman-teman, kalau misalkan kita milih yang ketiga, kira-kira kita boleh nggak sih memilih kemudian mempersepsikan sebagai bahasa cinta teman-teman? Boleh ya? Boleh. Daripada kita berpikir, waduh ini ada orang marah-marah, ada orang kecewa, tidak puas segala macam. Kita coba switch nih persepsi kita. Ada customer yang baik hati, perhatian banget sama kita, mau jauh-jauh datang ke tempat kita untuk kemudian menyampaikan apa yang dia tidak puas.